pertama ya, saya sebenarnya malas saya ketemu sama Pak Firman. Sebenarnya saya malas. Kalian suruh saya untuk mengakui perbuatan yang nggak saya akui. Sudah sembuh. Ya Berarti itu bukan azab, tapi memang santai. silakan. Hah? Oh, memang udah bosan ini? Hah? Aku udah bosan ini? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama sekali puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan baik jasmani maupun rohani, sehingga kita masih dapat menikmati udara yang segar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa pula marilah kita beriringkan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta kepada para sahabatnya sekalian. Oke, para sahabat sekalian, para pemirsa sekalian, baik yang ada di dalam negeri ataupun luar negeri sekalian, kali ini saya selaku Pak Lurah ya berencana untuk menemui kembali ke rumah Pak Firman. Jadi sahabat sekalian, di sini saya berniatan ke rumah Pak Firman itu sendiri. Kenapa? Kenapa saya tidak didampingi oleh Ustadz Rey? Karena Ustadz Rey saat ini lagi ada kegiatan pengajian ya, yang mungkin tidak ada waktu ya, nggak sempat lagi untuk ikut dengan saya. Tapi saya memutuskan kali ini saya mencoba sendiri untuk berkunjung ke rumah Pak Firman. Kenapa pemirsa? Jadi kalau pemirsa mengikuti perjalanan kita kemarin ya, kita sudah beberapa kali bolak-balik ke rumah Pak Firman. Ternyata Pak Firman itu sampai saat ini dan sampai detik ini juga tidak mau bertobat. Jangankan mau bertobat, niatnya pun juga nggak ada. Niatan bertobat beliau itu nggak ada. Dia merasa dirinya itu tetap tidak bersalah. Yang jelas-jelas kita semua udah menyaksikan kesalahan dia itu bagaimana. Di sini Pak Firman itu selalu ketika kami datang itu selalu memfitnah, ya, menuduh kami, ya, menuduh Ustadz Rey terutama. Itu dituduhnya, ya, difitnah bahwasanya Ustadz Rey itu menyantet si Pak Firman. Kan yang enggak aja, nah, dengan ulah dia, dengan tindakan dia dan kelakuan dia yang nggak betul, itu dia masih sanggup lagi memfitnah Ustadz Rey bahwasanya Ustadz Rey menyantet dia. Sedangkan jelas-jelas memang beliau itu memiliki kesalahan dengan kelakuan dia yang nggak betul, yang sudah melakukan tindakan nggak senonoh terhadap anaknya. Tapi sampai sekarang dia juga bertahan dengan dahli dia. Dia tetap bertahan dengan pemikiran dia yang saat ini tetap dia merasa paling betul dan merasa dia disantet. Tapi begini pemirsa sekalian dan sahabat sekalian, saya tuh sebenarnya gimana ya? Yang pertama saya juga sebenarnya sih kasihan dengan keadaan Pak Firman. Kenapa saya kasihan? Ya, dari pengakuan yang pertama dia tidak mengakui kesalahan dia. Tapi Allah kan maha tahu, kan teman-teman sekalian. Allah tuh maha tahu segalanya apa yang terjadi. Ya, kalau memang itu benar pasti ditunjukkan yang benar. Kalau yang salah pasti ditunjukkan yang salah. Sampai dia sudah terkena hajab pun, ya, sudah terkena hajab. Dari yang awalnya itu pertanda nggak baik sampai sekarang saya lihat itu kemarin sudah makin parah. Ya, maaf kata, sampai kemaluan itu membengkak sampai besar. Nauzubillah min dzalik. Yang saya sampai sama Ustadz tadi itu sampai nggak tega lihatnya. Dah, yang kedua badannya berbau busuk, baunya luar biasa. Kami juga saya tahan-tahankan karena saya menghargai. Kemudian ketiga mukanya itu
Ya pemirsa, mukanya tuh lebam, merah menganga, badannya merasa kegatalan, merasa gatal dia, dan berbau busuk. Jadi udah terkena ajab seperti itu pun dia juga tidak sadar, sampai saat ini mempertahankan ya. Kalau dibilang tuh dia ngeyel, masih membangkang aja, masih menuduh Ustadz Ray itu menyantet, padahal dia sudah terkena ajab sama Allah. Tapi udah terkena ajab sama Allah pun dia tidak tidak kapok. Sampai saya ini pemirsa segerem ya. Cobalah pemirsa sekalian, sahabat-sahabat sekalian, kalau jadi kalian tuh seperti apa kalau di posisi saya. Kita udah berusaha mencoba mengingatkan dan mengajak dia untuk bertobat ya, supaya ya mungkin dengan dia bertobat kan Allah bisa ngasih kesembuhan dia dengan sadar diri lah gitu. Ya Allah kan bisa kasih kesembuhan dan dibantu Ustadz Ray mendoakan Pak Firman supaya sehat. Ya, semua itu kesehatan itu datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kan dengan dia selalu berpikiran jelek, negatif, seuzon, memfitnah terus menerus, bagaimana dia mau sembuh? Nah maka dari itu saya bolak-balik nemui Pak Firman untuk ngajak dia untuk bertobat. Gitu-gitu terus sampai sekarang. Nah kali ini saya makanya mengambil keputusan untuk datangi beliau lagi ya. Saya coba dia untuk bisa bertobat ya, karena warga masyarakat udah luar biasa dan tak kayak mana-mana beritanya di sini udah risih, merintahkan untuk diusir dari kampung ini. Saya juga geram, sampai kemarin saya udah bertekad pengen bakar dia. Ini kalau dia memang masih ngeyel lagi, ya udah, ya mohon maaf aja teman-teman, kalau ya namanya saya juga manusia biasa ya, sabar itu ada batasnya kan, sabar itu ada batasnya ya. Maka dari itu ini coba kawan-kawan sekalian, yuk kita langsung ke rumah Pak Firman, lihat keadaan dia bagaimana, yang orangnya sombong luar biasa itu ya. Kita lihat langsung aja, kita menuju ke rumahnya. Ayo ramai-ramai. Thank you. Assalamualaikum Pak Firman. Assalamualaikum Pak Firman. Disuruh masuk aja, Pak. Nah, mungkin dia belum bisa makan. Assalamualaikum Pak Firman. Ternyata Pak Firman sudah bisa duduk sekarang ya. Oh, berarti Arthur lukanya udah sembuh berarti kan, Pak? Tapi wajahnya masih seperti itu. Mungkin makin parah lebamnya ini, Pak. Lebamnya makin parah dia. Ada perlu apa kamu datang kemari lagi? Yang pertama ya, saya sebenarnya malas saya ketemu sama Pak Firman. Sebenarnya saya malas, tapi karena kemarin saya sudah dinasihati oleh Ustadz Ray ya, karena ini atas dasar pesan amanah dari Ustadz Ray, saya mencoba mengajak lagi Pak Firman. Pak Firman tolong, ayo kita tobat. Ayo kita sama-sama tobat. Pak Firman sampai kapan seperti ini? Kalian suruh saya untuk mengakui perbuatan yang nggak saya akui kan? Ya, saya sudah sembuh. Ya, Berarti itu bukan azab, tapi memang santet. ya tahu dari mana Pak Firman kalau itu santet? Ya, mungkin aja dengan keadaan Pak Firman sekarang sudah mulai membaik, itu atas dasar doa-doa dari Ustadz Ray kemarin. Kan Ustadz Ray sudah banyak berusaha untuk mendoakan Pak Firman untuk sehat kembali. Mungkin dengan seperti ini ya, dengan sudah berkurangnya ya
kesakitan yang ada di Pak Firman, ya Pak Firman seharusnya bersyukur. Ah, Berterima kasih pada Ustaz Rey dan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengurangi rasa sakit saya ataupun sudah muak sama memulihkan Pak Firman. omongan-omongan dari Pak Lurah dan Ustadz palsu itu. Kok sanggup Pak Firman bilang Ustadz Rey itu Ustadz palsu? Atas dasar apa Pak Firman ngomong seperti itu? Iya, buktinya saya nggak perlu pakai jimat dari dia ataupun omongan dari dia, ikuti salawatnya, saya bisa sembuh. Itu karena apa? Karena saya lebih tahu daripada dia. Karena dia itu ustadz palsu. Astagfirullahaladzim. Pak Firman sudah disembuhkan dan didoakan oleh Ustadz Rey. Masih aja ngomong yang Pak ngelantur Lurah. itu Pak Firman. Bukan ustadz gadungan itu yang menyembuhkan saya, tapi Allah. Berarti kalau memang Pak Firman masih mengingat sedikit Allah, berarti memang percaya kan? Ya, Allah yang menyembuhkan. Itu Pak bukan Firman. urusan Anda. Kalian datang kemari ingin melihat saya tertawa kan di belakang saya, karena kalian yang memang mengirimkan santet itu pada saya. Nggak ada yang ngirimkan santet sama Pak Firman. Tidak ada santet itu. Semua itu memang karena ajab Allah yang diberikan sama Pak Firman. Kenapa? Karena Pak Firman tidak pernah mengakui. Untuk apa saya mengakui perbuatan yang tidak saya lakukan? Ya jelas-jelas Pak Firman itu sudah melakukan hal yang nggak benar, masih juga nggak mengakui. Maka ya kalau nggak, memang Pak Firman nggak melakukan, kenapa Pak Firman itu kena ajab? Kena sakit seperti ini? Bukan Dengan secara azab. logika aja. Bukan azab, Bung. Itu santet yang dikirim oleh ustadz palsu itu. Bukan azab. Pak Firman, mau berapa kali saya bilang sama Pak Firman, ya jangan nuduh Ustadz Rey itu nyantet Pak Firman, ya karena ini semua kelakuan Pak Firman sendiri. Makanya Pak Firman itu kena ajab seperti itu. Pak Lurah, jangan pernah tuduh saya ataupun menyuruh saya untuk mengakui hal yang tidak saya pernah perbuat. Karena pada dasarnya kalianlah yang telah mencabuli anak saya. Jaga ucapanmu ya. Hitamkan saya. Jaga mulutmu ya. Jangan kau fitnah kami lagi. Di sini kami niat baik samamu. Kami niat baik sama Pak Firman untuk ngajak taubat. Malah Pak Firman menfitnah kami, mencabuli anak Pak Firman. Kurang ngajar Pak Firman. Orang jelas-jelas Pak Firman yang mencabuli anakmu sendiri. Sampai sekarang bukti itu nggak ada ke tangan saya. Itu kan hasil perbuatan kalian. Saya sebagai kambing hitam di sini. Azab apa? Lihat, saya sudah sembuh. Sembuh dari mana? Muka kamu itu masih lebam. Muka kamu masih hitam-hitam. Bau masih membusuk. Saya tahan-tahankan nih. Saya dari kemarin selalu menggunakan masker. Dan saya nggak tahan bau busuk yang di badan Pak Lebih Firman. bagus bau busuk yang keluar dari tubuh saya, Pak, daripada bau busuk yang keluar dari hati kalian yang busuk. Yang busuk itu Pak Firman. Dari otak Pak Firman, ya, isi dalam otak Pak Firman dan tubuh Pak Firman semua busuk, bau. Saya nggak tahan. Ustadz Rey nggak tahan. Baunya nggak tahan. Kalaulah kalian tidak tahan dengan bau saya, kenapa harus datang kemari lagi? Saya ini kan sudah bilang dari awal, ya. Sebetulnya saya malas kemarin. Karena apa? Karena saya masih peduli. Ya, karena saya sebagai lurah, ya, Pak Firman itu masih sebagai warga saya. Kedua, Ustadz Rey itu memanahkan saya untuk Cukup dengan menasihati kata-kata peduli, Pak. Itu bab saya sangat paham. Kalian bukan peduli kepada saya. Pada dasarnya kalian ingin mentertawakan saya kan, di balik kesakitan saya waktu itu.
Karena apa? Kalian ingin melihat, wah, santetnya bekerja nih. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ah, itu otak kamu itu memang sudah dirasuki iblis. Kenapa? Sedikit-sedikit kamu selalu memfitnah Ustadz yang menyantet kamu. Bukan fitnah, itu adalah kenyataan. Saya tahu dari awal kalian datang kemari, memberikan saya madu, memakaikan saya tasbih. Karena saya tolak kan, makanya kalian mengirimkannya dari jauh pada saya. Jaga mulut Pak Firman ya. Kalau mulut itu kalau ngomong tuh dijaga Pak Firman. Pakai ini dulu kalau mau berbicara. Saya selalu berbicara dengan logika saya, dengan akal dan pikiran saya, dan berdasarkan apa yang saya rasakan. Bukan seperti kalian asal menuduh. Yang sebenarnya fitnah ini kalian, bukan saya. Yang menyebarkan hoaks atau berita bohong itu Pak Lurah dan Ustadz Gadungan. Mulutmu Pak Firman. Kamu jangan nuduh-nuduh saya. Hah? Saya sebagai pemimpin di sini, ya, saya sudah berlaku adil. Ya, saya mendengarkan laporan beberapa masyarakat, tetangga kanan kiri dan anak Pak Firman sendiri. Ya wajar. Saya datang ke Mana anak saya? Menyelesaikan semua. Mana anak saya? Pak tanya saya. Pak tanya kami. Ya Pak Firman lah. Gimana anak Pia? Kok tanyanya sama kami? Tapi tadi Pak Lurah bilang kan, Pak Lurah udah mengakui bahwasannya Pak Lurah sudah bertemu dengan anak saya. Iya, kami memang sudah bertemu dengan Pia. Setelah bertemu kami juga nggak tahu Pia kemana. Hah? Setelah pertemuan itu juga dia menceritakan semua ancaman-ancaman yang Pak Firman sampaikan kepada dia. Mustahil kalau kalian nggak tahu. Loh, dia itu pergi dari mana? Kenapa dia pergi? Karena dia takut, ya, takut sama Pak Firman. Selain takut, dia juga jijik dengan orang tua seperti Pak Firman itu. Jijik dia akan ketemu dengan kamu. Seharusnya dia yang merawat saya, karena saya sudah merawat dia dengan baik ketika ibundanya tidak ada di sini. Pak Firman. Tapi karena kalian yang menghasut dia, yang menyebarkan berita hoax tentang saya, ia menjadi anak yang durhaka pada orang tua. Pak Firman, dengar kata saya ya. Pak Firman kalau mendidik anak itu bukan seperti itu caranya. Ya, kenapa saya katakan seperti itu? Karena anak Pak Firman sendiri yang berbicara. Nggak akan mungkin seorang anak bercerita kepada Pak Lurah, kepada masyarakat, kepada teman dekatnya juga, kalau dia memang benar dicabuli sama Pak Firman. Ya karena sudah kalian pakaikan jimat itu kan. Apa pengaruh jimat itu? Jimat Ustadz itu. Mengapa kalian Itu paksakan jimat, kami itu bukan untuk jimat. memakai itu dari Itu bukan pertama jimat. datang? Jadi yang kamu anggap tasbih Ustadz itu jimat, itu bukan jimat. Itu tasbih. Ya, kenapa harus dipaksakan kami memakainya? Ya, kenapa orang kayak mana nggak memaksakan? Karena kamu tuh nggak pernah jujur. Kalian tuh nggak pernah jujur. Maka diberikan itu supaya kalian tuh jujur. Karena di situ ya ada doa-doa dari Ustadz itu yang bisa membuat orang itu supaya jujur. Jangan terlalu menuhankan. Jangan menuhankan ustadz palsu itu. Itulah tanda-tanda bahwasanya dia adalah ustadz palsu. Tidak ada yang menuhankan Pak Firman. Kamu ngomong tuh jangan asal-asalan. Saya tidak pernah percaya dia orang sakti. Ya kalau kamu nggak percaya silakan. Ya. Dia hanya berani datang kepada saya saat saya sedang sakit. Mana dia saat saya setelah saya sembuh? Ya. Dia tidak hadir saat ini ya. Karena beliau itu lagi ada pengajian dan urusan yang penting. Itu hanya bualan. Itu hanya bualan saja. Tidak ada yang namanya pengajian-pengajian itu. Pak Lurah dan Mas Ri
adalah sekongkol yang sebenarnya. Ucapanmu dijaga ya. Kemarin saya sudah mencoba bersabar berulang-ulang kali ya. Jangan kau buat aku rasa kesabaranku hilang, Pak Firman. Coba saja, Pak. Coba saja. Apa yang Bapak lakukan pada saya? Jadi kamu nantang sama saya, Kamu mau saya habis di sini? Kamu mau saya bakar di sini? Saya nggak pernah peduli, Di Pak. sini nggak ada Ustadz Ri, ya. Jadi jangan salahkan kalau saya bertindak, ya. Bertindak denganmu, ya. Anda sudah merasa hebat, sama seperti Ustadz Gadungan itu. Ucapanmu makin lancang. Kurang ajar kamu yang mengatakan Ustadz Ri. Silahkan, Pak. Gadungan. Bakar saya. Silahkan. Kamu memang udah bosan hidup? Kamu udah bosan hidup? Kamu udah bosan hidup? Kamu bisa habis yang buat, Bisa habis yang buat, Tunduklah. Pak Firman. Manusia iblis. Apakan aku manusia iblis. Bagaimana rasanya, Pak Lurah? Dasar kamu manusia iblis. Apakan itu Firman. Hentikan itu, Bang. Hentikan. Inilah azab Tuhan yang sebenarnya, Pak Lurah. Sebenarnya kalian lah yang terkena azab. Ayo, menggeliat Pak Lurah. Inilah yang saya rasakan saat saya sakit kemarin. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Man jalla yasfa'u indahu illa bi'izni. Rasakan lagi kesakitannya Pak Lurah. Kursi samawati wal ardh. Wa la yuhibbu ma wa'ul azim. Allah. Allah. Pak Firman. Pak Firman. Kurang ajar kau Pak Firman ya. Tunggu pembalasan ku Pak Firman ya. Allah. Ustadz Gadungan. Mana Ustadz Gadungan itu, Aku telah menyiksa Pak Lurah. Ini adalah lonceng kebenaran. Mereka lah yang menyebarkan fitnah.
Hentikan Pak Firman. Hentikan suara itu Pak Firman. Hentikan suara itu. Oh. Oh. Hentikan suara itu. Hentikan. Hentikan suara itu. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Pak Firman, kamu udah kelewatan Pak Firman. Aku akan sampaikan sama Ustadz Re ya. Akan ku sampaikan sama Pak Ustadz Re. Selesai dari ini, kan selesai kau ya. Kan habis kau di muka bumi ini ya. Kau buat aku seperti ini Firman. Jangan kau nyesal Firman. Jangan kau nyesal. Akan kusampaikan dengan Ustadz Re dan kawan-kawan dari Ustadz Re. Biar kau binasa Firman. Biar kau binasa Firman. Hentikan Firman. Ya Allah, Allahu Akbar. Ya Allah, tolong hamba ini ya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini peringatan untuk Mas Re. Silahkan panggil teman-temanmu Mas Re. Siapa itu? Kang Ujang Bustomi, Gus Samsudin,
Gus Idris Kipranaleu dan Master Limbat sekalipun, silahkan kemari. Kalian boleh coba, karena aku tahu kalian semua penipu. Ada yang sakti. Dasar pembohong semua. Kau ingat ya ucapanmu itu. Jangan kau menyesal ya. Aku kasih kau Selesai ini. untuk berdamai denganku pada saat ini, Lura. Setelah kedepannya ketika kau kemari lagi, pastikan kau tidak akan punya nyawa. Oke, para sahabat sekalian. Ya, apa yang dilakukan Pak Firman terhadap saya, dia akan menyesal nantinya. Oke, kameramen, ini jadi bukti apa yang terjadi pada saat ini ya, malam ini jadi bukti untuk kita tunjukkan dengan Ustaz Rey dan rekan-rekannya, karena dia sudah bukan Firman lagi, kelakuan dia sudah bersekutu dengan iblis. Maka dari itu saya akan cabut, saya akan mundurkan diri dari sini. Oke, para pemirsa sekalian, saya mohon bantuan dan dukungan kalian dan doa dari kalian semua supaya yang benar-benar itu memang benar apa adanya, dan kalau memang kelakuan yang tidak betul ya, memang tidak benar, akan diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai di sini saja. Oke, ini sampai di sini saja. Saya akan cabut dari sini, pemirsa. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.